itu dia ada 4 bilangan desimal, binar, oktal sama hexadesimal. Jadi di bilangan desimal ini dia ada bilangan basis 10. Tapi sering juga nggak dibikin sih simbol 10-nya itu, karena ya mungkin sebagian orang udah ngerti. Jadi ada dalam sistem desimal basis 10 mempunyai simbol angka sebanyak 10 buah simbol, yaitu dia dari 0 sampai dengan 9. Terus dia dapat dinyatakan sebagai sigma kolom n dikali 10 pangkat 6. N itu dari 0 sampai 9 dan N itu dari minus 1 hingga minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 seterusnya. Nah, bilangan bulat yang menyatakan posisi relatifnya terhadap koma dan satu di situ ada contohnya juga 325. Di situ ada simbol 10-nya menandakan dia desimal. Jadi kita menghitung untuk pangkat A-nya itu dia dari belakang, bukan dari depan. Jadi kita hitung dari angka 5-nya. 5 dia kali 10 pangkat 0, yang 2 dikali 10 pangkat 1, yang 3 dia dikali 10 pangkat 2. Jadi dia dijumlahkan sampai itu. Nah, terus yang itu bilangan bulat, terus yang nomor 2 itu dia pecahan. Jadi pecahan itu dia 0,61, itu menandakan dia bilangan desimal yang 10-nya. Yang 0-nya itu kita kali 10 pangkat 0. Terus kita yang satunya itu kita bikin minus 2, yang 6-nya kita bikin dia minus 1. Terus yang nomor 3 bilangan pecahan juga sama. Nah, kita hitungnya dari depan 9, 9-nya 3, karena di 7-nya ini dia 0. 7-nya 0, 0-nya itu 1, yang 4-nya 2, yang 9-nya 3. Terus yang 8 ini kita bikin minus 3. Dia dari belakang minus 3, yang 0 minus 2, yang 1 dia minus 1. Dan nanti dijumlahkan itu dia hasilnya desimal. Jadi ini diminta jumlahnya dalam desimal. Karena sampai sini yang ditanya, kalau itu yang kedua bilangan binar. Bilangan binar ini dia bilangan berbasis 2. Jadi di sini dia ada simbolnya hanya ada 2, 0 dan 1. Jadi n-nya itu 0 atau 1, sedangkan h-nya itu dari minus 3 sampai angka 3. Bilangan bulat dalam desimal yang menyatakan posisi relatif n terhadap koma atau satuan. Di contohnya ini bilangan binar kita bacanya 1101, bukan 1101. Yang angka 2-nya ini dia menandakan bilangan binar. Sama kita penghitungannya pun dari belakang, dari 0. Nah ya di situ kan yang 0-nya nggak saya bikin, karena kan 0 dikali 2 pangkat 1 hasilnya kan 0. Jadi nggak saya bikin, saya lompat ke 1 dikali 2 pangkat 2. Makanya kan dari 0 kan langsung berdua, karena yang satunya itu pangkat 1-nya itu ada di 0. Terus kita lanjut ke yang 3 pangkat 3. Jadi di sini dia bilangan binarnya diubah ke desimal, makanya dia hasilnya jadinya 13. Dulunya itu hasil ada angka 10 itu bilangan desimal. Terus yang kedua 0,101 ini binar, jadi kita juga ke dalam desimal ini berarti bentuk pecahan. Yang 0-nya pangkat 0, yang dari satunya pangkat minus 3, minus 2, minus 1. Hasilnya 0,65. Yang ketiga 11,01, 11,01. 1 dikali 2 pangkat 2. Ya, pangkat 2 ke pangkat 1 dia ini. Oh, yang paling ingat pangkat berapa? Asalnya pangkat berapa? Pangkat 1, pangkat 2. Pangkat 1 kan? Jadi yang di 1 kali 2-nya ini pangkat 0. Jadi ini pas kan minus 2 ya, minus 2. Terus dia minus 1-nya kan 0 dikali 2 pangkat minus 1. Ya karena
yang B-nya 11, C-nya 12, D-nya 13, E-nya 14, dan E-nya 15. Dengan yang demikian, simbol angka untuk susunan hexadesimal adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Jadi D di basis 16 dalam basis 10 dinyatakan sebagai sigma F kali 15 pangkat A. Sama dia, jadi berarti dia dari 0 sampai 15 yang ada dari pusat terbuka sampai terbuka. Contohnya itu ada situ. Jadi kita juga ke dalam desimal. Dan sampai sini ada yang ditanyakan. Begini, diminta ke bilangan ini berapa? 1 kali kayak contoh tadi 2 pangkat 0. 1 kali 2 pangkat 0 kali 2 1 kali ini berapa? 1 ya, yang ini 2 ini 0 yang ini 8 hasilnya berapa? 11. Jadi nyatakan desimal. Kita bikin angka. Kalau kita ubah yang sebelah sini ke minus, masih ingat nggak? Diapain? Diapain? Desimal ke minus? Dibagi. Nah, berapa ini? Berarti 11 bagi 2 sama dengan 5 sisa 1. 5 bagi 2 2 sisa 1. Terus 2 bagi 2 1 sisa 0. Terus ini 1 bagi 2 0 sisa 1.